Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Vicious mulai nyium ada yang gak beres dari laporan-laporan yang dia terima. Nah, di episode kali ini, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sang Dewi Licik ini akhirnya bakal nyambungin semua titik-titik dan nemuin kebenaran yang paling mengerikan. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan pencerahan, plot twist gila, dan keputusan genting. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kita mulai dari momen di mana Vicious lagi frustasi natap laporan soal kristal yang pecah di reruntuhan pembuangan. Pikirannya langsung kerja keras. Kristal pecah artinya ada yang kabur. Tapi gimana caranya ngalahin Soul Eater? Sihir terkutuk, racun, efek status. Dan tiba-tiba, semuanya nyambung. Dia ingat lagi kata-kata terakhir dari pahlawan yang udah dia buang, yang selama ini udah dia lupain. Kalau aku balik hidup-hidup, siap-siap aja kamu. Pencerahan itu menghantamnya kayak petir. Pengguna sihir terkutuk, Belzegia, si Lord of the Flies, ternyata adalah Touka Mimori, pahlawan kelas E yang seharusnya udah mati. Tapi pas dia lagi shock berat gara-gara pencerahan ini, tiba-tiba seorang utusan masuk dengan panik. "Dewi, ada pesan darurat." Vicious yang udah muak sama kabar buruk dengan malas nyuruh dia ngomong. Dan berita yang dibawa utusan ini bener-bener plot twist di atas plot twist. Katanya, ada utusan dari Takuto Kirihara dan pesannya adalah, Takuto Kirihara udah ngalahin Raja Iblis. Vicious bener-bener shock. Ini sama sekali di luar perkiraannya. Utusan itu nambahin kalau Kirihara mau ketemu sama Vicious di perbatasan. Vicious meskipun kaget, otaknya langsung jalan lagi. Dia dengar satu detail yang sangat aneh. Kirihara datang bareng pasukan monster bermata emas, bahkan ada iblis lingkaran dalam. Dia langsung curiga, ini jebakan bukan ya? Jangan-jangan Raja Iblis pura-pura mati. Tapi dia tahu cara ngeceknya. Kalau monster-monster itu masih ngeluarin esensi Raja Iblis, berarti dia masih hidup. Dan disinilah Vicious harus ngambil keputusan. Meskipun dia baru aja tahu kalau Touka adalah musuh bebuyutannya, berita soal Kirihara ini jauh lebih mendesak. Dia mutusin buat pergi nemuin Kirihara sendiri, cuma bawa pasukan kavaleri kecil. Dan yang menarik, dia sengaja ninggalin Ayaka dan pahlawan lain di camp. Kenapa? Soalnya dia nggak percaya sama Ayaka. Dia takut Ayaka malah bakal ngehalangin dia pas lagi ngurusin Kirihara. Benar-benar nunjukin kalau dibalik semua senyum manisnya, Vicious itu nggak percaya sama siapa-siapa. Dia pun pakai metode khususnya, proses penggunaannya menghabiskan kekuatan sucinya yang berharga, dan hasilnya positif. Raja Iblis beneran udah tewas. Tapi ada satu misteri, gimana caranya Kirihara bisa ngendaliin monster-monster Raja Iblis? Vicious mutusin buat biar tahu langsung. Dia pun datang ke lokasi pertemuan. Di sana Kirihara udah nunggu barang gerombolan monster barunya. Ngelihat situasi yang nggak bisa ditebak ini, Vicious diam-diam ngelakuin sesuatu. Dia nelen 2 bola ungu tua buat power up. Matanya sempat jadi hitam legam sesaat. Jelas, dia nggak main-main. Kirihara dan Vicious pun jalan ngedeketin satu sama lain. Pas jarak mereka udah deket, Vicious ngerasain niat erang dari Kirihara. Kirihara mulai teriak, "Janaga!" Tapi sebelum dia selesai ngomong, boom! Vicious dengan kecepatan super udah ada di depan Kirihara dan ngasih pukulan telak ke mukanya. Kirihara langsung kelempar kayak roket, nabrak batu raksasa sampai hancur. Bener-bener dominasi total. Vicious nggak ngasih ampun, dia langsung nyusul Kirihara yang terkapar. Pas Kirihara mau coba pakai skillnya lagi, Vicious dengan cepat ngebungka mulutnya. Di sini kita lihat kejeniusan Vicious sebagai petarung. Dia sadar, kelemahan Kirihara itu dia harus ngucapin nama skillnya. Selama dia bisa bikin Kirihara diam, Kirihara nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah ngendaliin Kirihara, Vicious langsung maksa buka layar statusnya. Dia nyesel banget nggak ngelakuin ini ke Hijiri. Dan di sana dia nemuin skill baru Kirihara, yaitu Dragonic Chain, dengan target monster bermata emas dan iblis. Dan Vicious pun sadar, ternyata Kirihara tadi nyoba pakai skill itu ke dirinya. Kirihara ngiranya Vicious itu bisa dianggap sebagai monster atau iblis. Vicious jelas ngerasa terhina banget. "Aku ini Dewi," pikirnya. Setelah itu, dia ngancem Kirihara, bilang kalau pukulan tadi itu cuma pemanasan, dan masih banyak siksaan lain yang nunggu kalau dia macem-macem. Tapi Kirihara dengan santainya bilang kalau serangannya tadi itu cuma tes. Dia lalu nganalisa, "Aku ketahuan soalnya aku punya rasa permusuhan ke kamu, nggak kayak ke Raja Iblis." Benar-benar nggak ada takut-takutnya. Vicious nyoba ngajak ngobrol dewasa, tapi Kirihara nolak. "Aku udah melampaui konsep umur," katanya.
Aku ini raja sejati. Ngeliat lawannya gini banget, Vicious ganti taktik. Dia mulai muja-muji Kirihara. Wah, hebatnya kamu udah ngalahin Raja Iblis. Tapi Kirihara malah makin menjadi-jadi. Dia malah nyuruh Vicious minta maaf. Dia bilang Vicious udah salah nilai kekuatannya dan harus nyesel. Vicious yang sadar kalau meladenin orang gila ini pakai logika nggak bakal hasil, akhirnya mutusin ikut main gila. Dia langsung pasang muka sedih, nangis-nangis, dan minta maaf dengan super dramatis. Aku nyesel banget, maafin aku, katanya. Bener-bener akting tingkat dewa dari si Dewi Licik ini. Setelah dimaafin, Vicious balik lagi ke topik utama. Dia nanya soal kerah kristal hitam. Nah, buat kalian yang mungkin lupa, kerah kristal hitam ini tuh item super penting. Ini bukan kerah baju, tapi lebih kayak kalung atau choker dengan kristal hitam di tengahnya. Menurut omongannya Vicious dari awal, benda inilah yang seharusnya dipakai buat nangkep esensi Raja Iblis setelah hatinya dihancurin. Dan energi itulah yang katanya mau dipakai Vicious buat mulangin para pahlawan. Jadi, benda ini adalah tiket pulang mereka, setidaknya menurut Vicious. Kirihara setuju ngasih kerah itu, tapi pakai syarat. Pas Vicious minta lihat kerahnya dulu, Kirihara dengan santainya ngasih. Tapi disinilah plot twistnya muncul. Vicious sadar gak ada esensi Raja Iblis di dalam kerah itu. Kenapa kosong? Tanya Vicious. Kirihara jawab dengan enteng. Ya, iyalah, hatinya kan masih utuh. Boom! Jadi Kirihara gak nganturin hati Raja Iblis. Ini artinya semua rencana Vicious buat pakai esensi itu bisa gagal total. Vicious yang udah marah ngancem mau nyiksa Kirihara. Tapi Kirihara malah ngancem balik dengan lebih ngeri. Dia bilang, kalau aku emang niat ngalahin kamu, aku udah ngelakuin itu dari tadi. Dia ngaku kalau sekarang dia udah jauh lebih kuat dari Vicious setelah ngalahin Raja Iblis. Dia bilang dia cuma ngebiarin Vicious hidup, soalnya dia butuh Vicious buat pulang ke dunia lama. Bener-bener klaim yang gila-gilaan sombongnya. Vicious pun udah marah banget karena hati Raja Iblis ternyata masih utuh. Dan dia siap-siap mau nyiksa Kirihara buat ngorek info. Tapi Kirihara dengan santainya langsung ngeluarin kartu truf pamungkasnya. Dia bilang dia nggak tahu di mana hati itu disembunyiin. Dia udah nyuruh satu bawahannya buat nyimpen itu di tempat rahasia. Dan ancamannya, kalau aku nggak ngirim pesan dalam waktu tertentu, bawahanku itu bakal ngancurin hati Raja Iblis. Skakmat, Vicious langsung nggak bisa berkutik. Dia sadar kalau dia macam-macam sama Kirihara, item paling berharga di dunia ini bakal hancur selamanya. Dengan hati Raja Iblis sebagai sandaran, Kirihara pun mulai mendiktekan syarat-syaratnya yang sangat gila. Syarat pertama, dia mau jadi raja dulu di dunia ini. Setelah tujuannya tercapai, baru dia mau pulang. Syarat kedua, selama dia belum jadi raja, pahlawan lain, termasuk Ayaka, nggak boleh pulang. Mereka harus nunggu dan ngakuin dia sebagai raja. Gila, ini bakal jadi konflik gede sama Ayaka. Vicious yang udah nggak punya pilihan terpaksa setuju. Dia bahkan sampai nawarin diri buat ngebantu Kirihara. Dan di sini syarat ketiga muncul. Syarat ketiga, Kirihara mau ngerebut kerajaan Magnar buat jadi negara barunya. Dan syarat keempat, dia mau menentukan siapa Raja Magnar yang sebenarnya dengan cara duel melawan Sigurd Sigmus yang sekarang mimpin Magnar. Benar-benar rencana yang super dramatis dan gila. Dia nggak mau bangun kerajaan dari nol, tapi mau langsung ngerebut negara yang udah ada. Vicious dalam hati mikir, ini bakal jadi tontonan menarik. Soalnya dia tahu Sigurd Sigmus itu juga bukan lawan yang gampang. Kirihara lanjut bilang, selain jadi Raja Magnar, dia juga mau ngambil Artlaik bersaudara, 2 kapten satria cantik buat jadi selirnya. Vicious yang denger ini langsung mancing. Oh, jadi seleramu bukan Ayaka ya? Dan disinilah Kirihara ngungkapin satu hal yang gak disangka-sangka. Dia bilang, pasangan sejatiku itu Seras Ashrain. Wah, ternyata dibalik semua ambisi gilanya, dia naksir berat sama si putri ksatria. Dan Vicious, yang otaknya super licik, langsung sadar. Dia udah nemuin kelemahan Kirihara. Vicious pun langsung ngejalanin rencana barunya. Dia nyamperin Kirihara dan ngebisikin sesuatu di telinganya. Ngomong-ngomong soal Seras, ada cerita menarik, bisiknya. Dia ngebongkar rahasia terbesar yang selama ini kita tahu. Lord of the Flies yang sekarang jadi pemilik Seras itu sebenarnya adalah Touka Mimori, si pahlawan kelas E yang dulu mereka lihat dibuang. Reaksi Kirihara persis seperti yang Vicious harapin. Dia langsung marah besar. Apa? Reruntuhan pembuanganmu itu cuma tipuan, teriaknya ke Vicious. Tapi kemarahannya yang paling gede adalah pas dia sadar. Jadi dia yang sekarang jadi pemilik Seras Ashrain.
Gak bisa diterima. Dia sampai nyengkram jubah Vicious saking marahnya. Dan Vicious, dia cuma senyum puas. Rencananya berhasil total. Dia nggak perlu pakai kekuatan, dia cuma perlu pakai informasi yang tepat buat mancing emosi Kirihara. Bener-bener master manipulator. Gila, bener-bener episode yang nunjukin betapa liciknya Vicious ya. Dia berhasil ngebalikin keadaan. Meskipun dia dipaksa jadi sponsor Kirihara, sekarang dia bisa ngendaliin Kirihara dari belakang, pakai obsesinya ke Seras. Dan kita juga jadi tahu kelemahan terbesar Kirihara. Di balik semua kesombongannya, dia ternyata punya obsesi yang dalam banget sama Seras. Sekarang Kirihara punya target pribadi baru, ngerebut Seras dari tangan Touka. Aliansi aneh antara Vicious dan Kirihara sekarang jadi makin rumit. Vicious sudah berhasil nanamin benih kebencian di dalam diri Kirihara, yang dia arahin langsung ke Touka. Kirihara yang udah marah besar, dan Vicious bukannya nenangin, dia malah ngomporin lagi. Dia pura-pura nganalisis. Oh, mungkin Seras itu jatuh cinta sama Mimori pas diselamatin. Ini jelas bikin Kirihara makin panas. Dia ngerasa terhina banget. Cewek yang dia anggap sebagai pasangan sejatinya malah jatuh ke tangan pahlawan kelas E. Saking jijiknya, Kirihara sampai ngeludahin dada Vicious. Dia bilang itu pengurangan hukuman buat Vicious karena udah gagal ngebunuh Touka. Dia coba nunjukin kalau dialah yang megang kendali. Terus dia ngunus pedangnya dan ngungkapin filosofi gilanya. Dia bilang, Touka itu cuma karakter latar yang berani-beraninya nyentuh benda indah kayak Seras. Menurutnya ini ngelanggar takdir dan tatanan alam. Tugasnya sebagai elit adalah ngebalikin si kelas bawah ini ke tempatnya. Bener-bener pemikiran yang super sombong dan elitis. Vicious ngelihat Kirihara udah termakan umpannya, langsung manfaatin momen ini. Dia muji-muji Kirihara. Kamu beneran raja sejati, katanya. Dia setuju sama semua omongan gila Kirihara dan ngusulin buat ngebentuk lagi aliansi mereka. Kali ini dengan tujuan buat ngebalikin tatanan dunia, alias ngancurin Touka. Dan Kirihara setuju. Dia ngerasa Vicious akhirnya nerti sama dia. Aliansi antara raja dan dewa pun terbentuk. Tapi sekarang dengan satu musuh bersama yang baru, Touka Mimori. Setelah itu, Kirihara mulai ngegumamin nama-nama targetnya. Sigurd Sigmus, Artlike bersaudara, Ayaka, Hijiri, Seras, dan diakhiri dengan nama yang paling dia benci, Mimori Touka. Kamera kemudian berpindah ke Ayaka dan para pahlawan lain yang tiba-tiba disuruh balik ke Kastil Alion. Ayaka tidak diberitahu alasannya. Dan tak seorang pun yang ditanyainya pun juga mengetahuinya. Situasinya telah berubah. Hanya itu yang Dewi katakan kepadanya. Dan di sana, mereka malah jadiin kayak tahanan rumah. Waktu mereka buat ngobrol dibatesin dan gak ada yang ngasih tahu mereka apa-apa. Gak lama, mulai nyebar gosip. Raja Iblis udah mati. Ayaka yang coba nyari info gak dapat jawaban apa-apa. Beberapa hari kemudian, Vicious akhirnya manggil Ayaka. Dan disinilah Vicious mulai ngejalin jaring kebohongan barunya. Dia konfirmasi kalau Raja Iblis itu emang udah mati. Dan yang ngalahin adalah Takuto Kirihara. Ayaka jelas shock banget. Momen senengnya karena bisa pulang langsung hancur. Vicious lalu ngasih versi ceritanya yang udah dia edit abis-abisan. Dia bilang dia emang udah ketemu Kirihara. Tapi dia ngaku kalau Kirihara itu udah jadi super kuat dan gak stabil mentalnya. Sampai bisa ngancam Vicious. Karena itu, dia ngaku kalau dia cuma pura-pura bikin aliansi sama Kirihara buat ngulur waktu. Dia juga bilang sengaja ninggalin Ayaka dan yang lain biar nggak diserang sama Kirihara yang lagi gila. Benar-benar pinter banget ngaram ceritanya. Ayaka yang bingung nanya, terus sekarang musuh kita siapa? Dan Vicious tanpa ragu ngejawab, Kekaisaran Mira. Vicious ngasih dua alasan palsu yang kedengarannya masuk akal. Pertama, dia bilang Kirihara sekarang mau ngerebut Seras Ashrine dari Brigade Lord of the Flies yang kebetulan lagi aliansi sama Mira. Kedua, dia bilang alasan Mira ngebrontak itu karena mereka punya sihir terlarang. Sihir kuno yang bisa ngebunuh dewa. Ayaka yang nggak punya info lain ngerasa semua penjelasan ini masuk akal. Lihat, Vicious pinter banget di sini. Dia ngasih tahu soal sihir terlarang, tapi cuma setengah-setengah. Dia cuma nyebutin fungsi pembunuh dewanya, tapi dia sengaja nggak ngasih tahu fungsi utamanya, yaitu buat mulangin para pahlawan. Dia benar-benar ngontrol semua informasi.
Gila, bener-bener master manipulasi ya si Vicious ini. Dia berhasil ngesusun ulang papan catur permainannya. Dia berhasil nge-frame Mira sebagai penjahat utama yang baru. Dan Ayaka, dia bener-bener dalam posisi yang kasihan banget. Dia diisolasi total, nggak punya info apa-apa. Dan nggak punya pilihan lain kecuali percaya sama cerita karangan Vicious. Dia lagi-lagi jadi pion utama dalam perang baru yang diciptain sama Vicious. Jadi kita lanjut dari momen di mana Ayaka masih bingung. Kalau Mira ngebunuh Dewi, terus siapa yang bakal manggil pahlawan buat lawan Raja Iblis? Tanyanya. Dan disinilah Vicious ngeluarin jurus propaganda paling ampuhnya. Dia bilang Raja Iblis yang berikutnya itu mungkin baru muncul ratusan tahun lagi. Jadi para penguasa Mira yang sekarang gak peduli sama nasib generasi masa depan. Mereka cuma mentingin ambisi egois mereka sendiri buat nguasain benua. Tuduhan ini langsung kena telak ke moralitas Ayaka. Dia langsung nganggap Mira itu sangat salah. Vicious lalu masang muka korban. Dia bilang udah coba sabar ngadepin Mira, tapi malah dibenci. Terus dia dengan pinter nyebutin kalau Kirihara juga nggak suka sama perang egoisnya Mira dan mau nyelamatin Seras Ashrain. Ini cara dia buat nge-frame Kirihara seolah-olah masih punya sisi baik. Setelah itu, Vicious mainin kartu Dewi yang disalahpahami. Dia bilang, aku emang punya kepribadian yang buruk, tapi itu perlu buat ngejaga keseimbangan dunia. Dia coba bikin Ayaka ngerasa kalau semua tindakannya itu demi kebaikan yang lebih besar. Dan buat ngebuktiin kalau dia itu Dewi yang nepatin janji, dia ngasih kabar baik yang super penting buat Ayaka. Dia ngumumin kalau kerajaan Suci Neah udah merdeka lagi. Dan Putri Katelea bakal naik tahta jadi ratu. Vicious ngaku kalau ini hasil negosiasinya sama Bakos. Berita ini jelas bikin Ayaka seneng banget dan nambah kepercayaannya ke Vicious. Tapi setelah ngasih semua kabar baik ini, Vicious balik lagi ke mode misterius. Dia bilang, aku nggak percaya Mira sendiri bisa ngancurin 13 ordo kesatrianya. Dia pura-pura mikir, pasti ada kekuatan lain yang mereka sembunyiin. Terus dia diem, seolah baru nyadar sesuatu yang penting. Dia natap Ayaka dan bilang, sebenarnya... Terus ceritanya ngegantung. Ini jelas taktik licik buat bikin Ayaka makin penasaran dan bergantung sama dia. Gila, Vicious bener-bener nggak ada tandingannya soal manipulasi ya. Dia berhasil nge-frame Mira sebagai musuh egois yang nggak peduli masa depan. Terus dia juga berhasil nunjukin dirinya sebagai pelindung yang disalahpahami sekaligus Dewi yang adil dengan berita soal Neah. Semua ini benar-benar serangan psikologis yang terkoordinasi buat ngerebut kepercayaan Ayaka sepenuhnya. Dan kayaknya berhasil. Ayaka sekarang udah termakan sama propagandanya. Jadi kita lanjut dari momen di mana Vicious siap-siap ngeluarin kartu truf terakhirnya buat ngehancurin keraguan Ayaka. Dia mulai ngebangun narasi kalau si penguasa lalat Belzegea itu monster. Kebohongan pertama, dia cerita soal Ordo ke-9, satu-satunya Ordo kesatria yang dikenal baik sama Ayaka. Vicious bilang Belzegea udah ngebantai mereka tanpa ampun. Bahkan pas mereka udah nerah, dia bahkan nawarin Ayaka buat ketemu sama saksi hidupnya biar makin meyakinkan. Kebohongan kedua, dia nambahin, harimau bertaring tajam juga ngalamin nasib yang sama. Meskipun pemimpinya udah nawarin diri buat dikorbanin, Belzegea tetap ngebunuh mereka semua. Ayaka yang sempat ngobrol sama si Belzegea jelas nggak percaya. Gak mungkin dia sekejam itu, bantahnya. Tapi Vicious dengan licik ngebales, emang seberapa banyak sih yang kamu tahu soal dia? Setelah ngebangun citra Belzegea sebagai monster pembantai, Vicious pun ngeluarin serangan psikologisnya yang paling mematikan. Dengan muka sedih, dia bilang, di antara para tawanan yang dibantai sama Belzegea, ada Yasuto Mohiro. Ayaka langsung hancur, pikirannya kosong, pandangannya kabur. Dia nggak bisa nerima kenyataan itu. Dan buat bikin ini makin parah, Vicious langsung mainin peran korban. Dia nundukin kepalanya dan minta maaf. Ini salahku, aku yang naif ngirim dia ke sana. Aku minta maaf, katanya. Sebuah gestur yang super kuat dari seorang dewi. Dan buat ngasih garam di atas luka, Vicious nambahin detail palsu yang paling kejam. Dia bilang, menurut laporan, Yasu sempat mohon-mohon minta ampun sambil nangis, tapi Belzegea nggak mau dengerin. Bener-bener kebohongan yang dirancang buat nimbulin kebencian maksimal. Serangan ini berhasil total. Ayaka udah hancur lebur. Dan Vicious ngelihat mangsanya udah di titik terendah, langsung ngarahin semua kemarahan Ayaka ke satu target. Akar dari semua masalah ini adalah Kaisar Mira. Ayaka yang udah dikuasain sama amarah dan duka langsung termakan omongannya.
Gila, benar-benar gila. Ini benar-benar puncak dari kekejaman dan kejeniusan manipulatif Vicious. Dia benar-benar master propaganda yang bisa ngubah pahlawan jadi mesin pembunuh. Dia pakai taktik yang berlapis-lapis banget. Dia bangun kredibilitas, dia ciptain citra monster buat Touka, terus dia ancurin Ayaka secara emosional pakai kematiannya Yasu. Dan akhirnya, dia arahin semua kemarahan itu ke target yang dia mau. Perfect. Ayaka sekarang udah sepenuhnya dalam genggaman Vicious. Dia udah nggak ragu lagi. Dia sekarang punya musuh baru yang jelas. Dan dia punya alasan pribadi buat benci mereka. Dia udah jadi tombaknya Vicious yang paling tajam. Jadi kita lanjut dari momen di mana Ayaka udah ancur banget. Vicious melihat mangsanya udah di titik terendah, langsung ngelanjutin propagandanya. Dia bilang Kaisar Zine itu punya pesona jahat yang bisa nyuci otak orang. Dia nuduh Belzegea dan bahkan kelompok Asagi udah jadi korban cuci otaknya Zine. Ini cara pinter dia buat ngubah Belzegea dari pembunuh jadi korban yang harus diselamatin. Setelah itu, dia ngasih update soal Takao bersaudari. Dia bohong, bilang kalau ada laporan mereka lagi jalan ke arah Mira. Dia nakut-nakutin Ayaka, jangan-jangan Zine mau nyuci otak mereka juga, atau malah ngebuang mereka. Ayaka yang dengar ini jelas makin panik. Dan disinilah Vicious nempatin semua beban di pundak Ayaka. Dia bilang, kamu satu-satunya yang bisa nyelamatin Kirihara sekarang. Dia ngarang skenario di mana Kirihara yang lagi gila itu bisa aja dibunuh sama aliansi Zine dan Belzegea. Vicious bahkan pura-pura sibuk nyiapin upacara pulang, jadi dia nggak bisa bantu. Bener-bener licik. Setelah ngasih semua beban itu, Vicious akhirnya ngeluarin permintaan utamanya. Dia bilang pasukan Nea, pimpinan Catelyn, dan pasukan Bakos, pimpinan Gus, udah berangkat buat ngelawan Mira. Dia pun nanya ke Ayaka, apa dia mau ikut berperang ngelawan manusia? Ayaka yang ngerasa semua nasib teman-temannya ada di tangannya, akhirnya ngambil keputusan. Setelah diam lama, dia natap Vicious. Aku bakal pergi, tapi cuma aku. Katanya. Dia nolak buat ngelibatin teman-temannya yang lain dalam pertumpahan darah ini. Dia rela nanggung semua dosanya sendirian. Dia sadar, buat ngelamatin semua orang, dia harus cepat-cepat ke Mira. Dan jalan tercepat adalah lewat front barat, di Ulza. Vicious yang dengar ini jelas seneng banget dalam hati. Dia pura-pura setuju sama syarat Ayaka, megang tangannya, dan bilang kalau Ayaka adalah satu-satunya harapannya. Manipulasinya berhasil total. Gila, benar-benar akhir yang tragis ya buat babak ini. Vicious benar-benar menang telak di perang psikologis ini. Dia berhasil ngubah Ayaka dari pahlawan yang ragu-ragu jadi penyelamat yang siap maju perang demi nyelamatin teman-temannya dari musuh yang salah. Dan keputusan Ayaka buat maju sendirian itu benar-benar nunjukin sifat heroiknya yang paling dalam. Dia rela ngorbanin dirinya sendiri biar teman-temannya nggak perlu jadi pembunuh. Benar-benar pemimpin sejati, meskipun dia udah dimanipulasi. Sekarang Ayaka bakal maju ke medan perang barat, ke Ulza, buat ngadapin aliansi Mira dan Touka. Bentrokan antara dua pahlawan yang sama-sama punya niat baik tapi diadu domba ini udah nggak bisa dihindarin lagi. Ini bakal jadi salah satu pertarungan paling tragis di series ini. Tulis semua prediksi kalian di bawah, apa yang bakal terjadi pas Ayaka ketemu Touka nanti. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Bilzone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.